Jantung sehat. Sebelum bersenam, Senam jantung sehat merupakan olahraga yang disusun dengan selalu mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar, dan kelenturan sendi, agar dapat memasukkan oksigen sebanyak mungkin ke dalam tubuh. Senam jantung sehat bertujuan merawat jantung dan pembuluh darah. Pada dasarnya, senam jantung sehat adalah senam yang dapat membuat detak jantung lebih cepat dan tubuh lebih berkeringat. ya. Kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit. 6,
enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas olahraga harus dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk membantu meningkatkan kemampuan siswa-siswi Indonesia dalam memahami teknik dasar bulu tangkis.
Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video tutorial teknik dasar bulu tangkis. Selamat menyaksikan! Sebelum melakukan aktivitas latihan, atlet terlebih dahulu melakukan pemanasan. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih koordinasi gerak tubuh sehingga akan terhindar dari risiko cedera. Cara melakukan forehand grip ialah Anda harus menyelipkan raket ke telapak tangan seakan-akan sedang bersalaman dengan raket tersebut. Di fase persiapan, posisi berdiri kaki direnggangkan di depan dan di belakang. Pegang raket dengan menggunakan forehand grip. Di fase pelaksanaan, bola didorong dan bergerak rendah di atas net. Di fase persiapan, berdiri dengan kaki direnggangkan satu di depan dan satu di belakang. Pegang raket dengan menggunakan forehand grip. Di fase pelaksanaan, sentakkan pergelangan tangan Anda dan pukul bola melambung tinggi dan jauh. Fase persiapan, tangan yang memegang raket harus menggunakan backhand grip dan pergelangan tangan ditekukan. Di fase pelaksanaan, bola didorong dan bergerak rendah di atas net. Di fase persiapan, gunakan forehand grip dan posisi tubuh saat memukul harus dalam keadaan menyamping. Di fase pelaksanaan, putar tubuh bagian atas lalu pukul bola hingga melambung jauh. Di fase persiapan, tangan yang memegang raket harus dengan grip forehand. Berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Di fase pelaksanaan, gerakkan raket ke bawah dan ayunkan ke atas, pukul bola setinggi mungkin. Di fase persiapan, gunakan grip backhand dan berat badan agak ditumpukan di kaki yang berada di depan. Di fase pelaksanaan, gerakan raket ke bawah dan ayunkan ke atas dengan cepat untuk memukul bola setinggi mungkin. Teknik start. Berikut akan dijabarkan tentang teknik start. Yang pertama, berdiri beberapa meter di belakang kaki start. Yang kedua, setelah mendengarkan aba-aba bersedia dari petugas starter, maka segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start. Dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang dan santai. Yang ketiga, badan agak condong ke depan, berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, kedua lengan tergantung lemas dengan sikut yang agak dibengkokkan berada dekat badan dengan tatapan lurus ke arah ke depan. Yang keempat, pada saat mendengarkan aba-aba ya dari starter, segera langkahkan kaki yang di belakang ke depan bersamaan dengan lengan diayun ke belakang dan tangan yang lainnya diayun ke depan. Selanjutnya, jalan lurus cepat-cepatnya melewati garis.
Saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional, di mana kelompok kami mengambil permainan tradisional yaitu gobak sodor. Dalam permainan tradisional ini dimainkan secara grup atau tim dan melibatkan dua. Tiap tim itu terdiri dari 3 hingga 5 orang, tetapi dalam kelompok kami itu hanya 4 orang saja, kami menggunakan seadanya. Nah, biasanya ini dimainkan dengan menggunakan lapangan segi 4 berukuran 9x4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Anggota tim yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan dibagi 2 menjadi yaitu menjaga di garis horizontal dan batas vertikal. Bagi yang menjaga di garis horizontal, mereka harus berusaha untuk menghalangi lawan agar tidak melewati garis batas. Nah, bagi anggota yang berjaga di garis vertikal, mereka mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Untuk tim lawan harus menuju garis baris hingga baris paling belakang. Kemudian, lawan harus kembali lagi melewati penjagaan hingga sampai ke baris lawal. Nah, permainan gobak sodor ini bukan hanya saja menyenangkan, tetapi juga melatih kewaspadaan, kecepatan, dan kebersamaan. Di sini kami akan mempraktekkan sebuah video tentang fase-fase nomor atletik, yakni estafet. Yang pertama ada teknik awalan. Dalam lari estafet, pelari pertama bisa menggunakan start jongkok. Bersedia? Siap? Ya. Kemudian yang kedua, ada pergantian tongkat estafet. Dalam posisi tersebut bisa dimisalkan pelari pertama memberikan tongkat menggunakan tangan kanan dan pelari penerima tongkat harus menggunakan tangan kiri. Di sini saya memberikan menggunakan tangan kanan dan penerima menggunakan tangan kiri. Setelah itu, di sini saya akan memberikan contoh yang harus dilakukan penerima sebelum menerima tongkat. Ia harus melakukan lari-lari kecil ketika si pelari akan memberikan tongkat. Berikut contoh dari lari-lari kecil yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah sikap saat mencapai finish. Di sini, sikap yang harus dilakukan adalah mencondongkan dada sedikit ke depan dan mempercepat tempo lari. Renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan bantuan. Renang adalah cabang olahraga yang menggunakan anggota tubuh bagian kaki dan tangan untuk bergerak di permukaan air. Berikut ini pengertian renang dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Muhajir. Menurut Muhajir, renang adalah olahraga yang menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Nah, yang kedua, menurut Budi Ningsih, renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Yang ketiga, menurut Abdullah, renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Yang keempat, menurut Erlangga, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, seperti jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan yang berani. Oke, selanjutnya manfaat renang. Olahraga renang selain menyehatkan juga memiliki manfaat. Menurut Budi Ningsih, olahraga renang terdapat 5 manfaat. Manfaat yang pertama, sebagai sarana bermain atau rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai tempat bermain dan rekreasi. Anak-anak dan balita pastinya akan menyukai permainan air. Manfaat yang kedua yaitu menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Berolahraga renang dapat menyehatkan badan.
Bagi balita dan anak-anak, otot-ototnya akan berkembang dengan baik. Persendian dapat tumbuh optimal. Tubuh menjadi lentur dan pertumbuhan badan meningkat. Manfaat yang ketiga yaitu dapat menghilangkan rasa takut pada air. Dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air, sehingga ada baiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain air dan setelah dewasa sudah tidak takut dengan air. Manfaat yang keempat, meningkatkan keberanian, percaya diri dan mengasah kemandirian. Olahraga renang dapat mendorong kita tumbuh menjadi sosok yang berani, percaya diri tinggi dan mandiri. Manfaat renang yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Olahraga renang yang dilakukan bersama-sama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, juga dapat meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip renang. Prinsip-prinsip renang menurut Tunggal disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip hambatan dan dorongan. Kecepatan maju di dalam renang adalah hasil dari dua kekuatan, yaitu kekuatan yang cenderung untuk menahannya atau tahanan dan hambatan. Kemudian kekuatan yang mendorong maju yang ditimbulkan oleh gerakan dengan tangan dan kaki. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan atau komunitas gerakan. Penggunaan gerakan dorongan yang teratur adalah lebih baik dan efektif daripada penggunaan yang tidak teratur untuk mendorong tubuh maju. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip hukum aksi reaksi yang dipakai dalam pemulihan atau recovery. Mekanika pemulihan lengan 3 dari 4 gaya renang terjadi di luar air, mempunyai pengaruh terhadap efisien dan kecepatan renang. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip pemindahan momentum. Sangatlah mudah memindahkan momentum dari suatu bagian tubuh ke tubuh yang lain. Prinsip ini digunakan dalam banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam dan di luar air. Kemudian ada macam-macam renang. Nah, yang pertama itu renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang. Sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan wajah dan pandangan mata ke depan. Kemudian yang kedua ada renang gaya punggung. Nah, renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan renang gaya bebas. Nah, pada gaya punggung wajah berenang berada di atas permukaan air, mudah untuk bernapas dan lebih mudah untuk membuka mata. Namun, pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki lebih aktif bergerak ke atas. Pergelangan kaki harus diusahakan tetap lemas. Selanjutnya, renang gaya dada. Renang gaya dada juga disebut dengan renang gaya katak karena gerakannya yang mirip katak pada saat berenang di dalam air. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air dan dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam air ke permukaan air. Perenang dapat melihat ke depan ketika berenang. Selanjutnya, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan, mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh menuju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar.
irama dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya.